Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Hibatul Laki Firdausi. Nomor induk mahasiswa B.24 dari program studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Ilmu Pangan Halal. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Satuan Proses dan dalam bab karbohidrat, saya di sini akan menjelaskan sebuah materi yang dimana materi ini berkaitan dengan mata kuliah Satuan Proses, yang dimana pada saat ini kita sedang mempelajari tentang yang namanya karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber tenaga dan energi, yang dimana karbohidrat ini banyak sekali tumbuhan yang menghasilkan karbohidrat, yang dimana karbohidrat ini akan dipecah menjadi glukosa, dan glukosa ini akan masuk ke dalam tubuh, dan glukosa ini menjadi makanan untuk sel kita dan memberikan energi untuk kita bisa bergerak aktif. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi tentang panganan yang mengandung karbohidrat, yang dimana panganan ini masih banyak orang yang belum tahu, yang dimana panganan ini masih banyak orang menggunakannya untuk pakan ternak. Padahal tanaman ini bisa diolah untuk makanan karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Nama dari tanaman tersebut adalah sorghum. Dan sini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu sorghum, inovasi pangan lokal dalam bentuk snack bar tinggi protein. Data isi yang dimana di sini banyak sekali data isi yang akan saya paparkan. Sorghum atau sorghum bicolor L. mons merupakan tanaman serealia yang memiliki kemampuan adaptasi luas terhadap berbagai kondisi lingkungan, terutama lahan kering, sehingga berpotensi besar dikembangkan sebagai sumber pangan, pakan, dan bahan baku industri. Nah, untuk sorghum ini merupakan sebuah tanaman serealia jatuhnya, karena tanaman ini menghasilkan biji, yang dimana bijinya ini bisa dapat kita konsumsi. Sebelumnya untuk tanaman ini, bijinya ini dibuat untuk penggunaan pakan ternak, karena sorghum ini belum banyak orang yang tahu, karena sorghum ini hanya sedikit orang yang masih atau yang menanam, dan belum banyak orang yang kenal apa itu sorghum. Dan dimana orang-orang zaman dulu menggunakan sorghum ini untuk pakan ternak, tetapi saat ini karena adanya teknologi dan juga penelitian yang sangat pesat, sorghum ini ternyata bisa dimakan dan memiliki banyak kandungan mineral dan banyak sekali kandungan nutrisi, baik nutrisi makro dan nutrisi mikro yang ada dalam tanaman sorghum ini. Menurut kajian lainnya, sorghum juga didefinisikan sebagai tanaman penghasil karbohidrat yang bernilai gizi tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber pangan lokal karena kandungan nutrisinya yang lengkap serta kemampuannya tumbuh pada kondisi lingkungan yang kurang optimal. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, sorghum ini memiliki kandungan nutrisinya yang sangat lengkap, baik kandungan nutrisi makro ataupun mikronya. Dan juga tanaman ini dapat tumbuh di daerah yang sangat kering, minim air. Dan tanaman ini juga berpotensi menggantikan beras sebagai bahan pangan yang sangat tinggi karbohidrat. Selanjutnya, selain itu sorghum dikenal sebagai komoditas serealia yang tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral, sehingga memiliki potensi sebagai bahan pangan fungsional. Seperti yang saya sebutkan juga sebelumnya, sorghum ini memiliki banyak kandungan
yang baik untuk tubuh seperti protein, serat, vitamin, dan mineral. Sehingga makanan ini atau tanaman ini berpotensi sebagai bahan pangan untuk masa depan. Nah, pada topik kali ini saya membuat inovasi bagaimana agar sorghum ini tidak hanya dibuat sebagai bahan panganan biasa, tapi sorghum ini bisa dijadikan sebagai makanan yang dapat membuat kita menjadi lebih sehat dan juga membuat panganan ini menjadi lebih sangat efisien dan cepat. Nah, saya mengambil tema inovasi dari sorghum ini, yaitu saya akan membuat snack bar dari bahan dasar sorghum ini. Latar belakang yang membuat saya ingin mengambil materi ini yang untuk dibuat snack bar itu satu, tren makanan ringan yang mulai bergeser ke panganan sehat. Nah, untuk makanan-makanan ringan saat ini mungkin banyak sekali, seperti makanan ringan seperti keripik-keripik, kerupuk, yang dimana itu minim untuk kandungan nutrisinya, dan juga karena proses penggorengan yang dimana membuat dari makanan itu, kalori dari makanan itu sangat tinggi, yang dimana apabila kita makan terlalu banyak maka akan menyebabkan obesitas karena penumpukan kalori yang tidak terbakar dengan sempurna oleh tubuh kita. Dan juga dalam makanan ringan tersebut mengandung banyak sekali bahan kimia seperti pengawet, kemudian penyedap, pemanis buatan, dan segala macam yang apabila kita makan itu terus menerus maka akan merusak tubuh kita secara perlahan. Untuk selanjutnya yaitu konsumen mencari cemilan praktis namun bergizi. Nah, untuk sorghum ini saya buat snack bar agar praktis dan tidak membuat kita mengkonsumsinya ini menjadi bosan, karena sorghum ini biasa dibuat itu untuk menjadi beras atau campuran beras dan bisa kita sebut nasi sorghum. Nah, sorghum atau sorghum sama dengan komoditas lokal yang belum optimal dimanfaatkan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, sorghum masih banyak yang belum kenal karena hanya beberapa saja yang baru membudidayakan tanaman ini. Dan juga untuk sorghum ini biasanya digunakan untuk pakan ternak, mulai dari pakan unggas, kemudian pakan sapi, pakan kambing, yang dimana sorghum ini diubah menjadi tepung dan dicampurkan dengan bahan tambahan lainnya untuk makanan ternak tersebut. Kemudian potensi besar sebagai bahan pangan fungsional. Bahan pangan ini berpotensi besar sebagai bahan pangan fungsional, yang dimana bahan pangan ini sangat bermanfaat untuk kita pakai, karena bahan pangan ini sangat bisa diandalkan untuk kita, karena saat ini kita memiliki banyak sekali tanaman yang menghasilkan karbohidrat, tetapi kita belum bisa untuk mengolahnya menjadi panganan yang nikmat dan sehat. Dan masyarakat beberapa baru mengetahui makanan yang tinggi protein ini, atau mohon maaf, tinggi karbohidrat ini hanya ada pada beras, singkong, ubi, kentang. Padahal banyak sekali makanan yang tinggi karbohidrat ini yang bisa digunakan untuk bahan makanan pokok kita sehari-hari. Untuk karakteristik dari sorghum tersebut yaitu satu, mirip jagung dengan batang tinggi, karena untuk secara morfologinya ini sorghum ini bentuk dari tanamannya ini hampir mirip seperti jagung, yang dimana dari keseluruhan tanaman sorghum ini bisa digunakan. Bijinya bisa kita makan, kemudian untuk daun, tangkai, dan segala macamnya sampai bawah itu bisa kita gunakan untuk pakan ternak.
Kemudian bijinya berbentuk bulat kecil. Bijinya ini berbentuk seperti buah lada, tetapi bijinya ini sangat besar. Ataupun buahnya ini kalau kita lihat mirip seperti kedelai yang masih kering, kedelai yang belum besar. Nah, bahkan juga ada yang bilang sorghum ini bentuknya seperti gandum. Selanjutnya karakteristiknya itu tumbuh di dalam malai di ujung batang. Nah, untuk sorghum ini tumbuhnya ini di paling atas, tidak seperti jagung yang ada di antara tanamannya tersebut. Keunggulan dari sorghum ini yaitu tahan kekeringan, yang dimana tanaman sorghum ini bisa tumbuh di area yang minim pengairan dan juga yang dimana daerah yang memiliki akses air yang cukup sulit. Kemudian adaptif terhadap cuaca ekstrim. Nah, untuk tanaman ini adaptif sekali, dapat beradaptasi dengan segala macam cuaca, yang dimana cuacanya ini hanya bisa digunakan di tempat dengan cuaca tropis, dengan cuaca 2 musim, hujan dengan panas. Kemudian ramah lingkungan, hemat air dengan pupuk. Nah, untuk sorghum ini tidak menggunakan pupuk yang berlebihan, hanya menggunakan pupuk seala kadarnya. Mungkin kita bisa menggunakan pupuk kandang dan juga air, karena sorghum ini merupakan tanaman yang kuat. Selanjutnya kandungan gizi dalam sorghum ini yaitu dalam 100 gram sorghum terdapat protein yang kurang lebih ada 11 gram, kemudian serat dalam sorghum ini cukup tinggi yaitu 6,7 gram, kemudian indeks glikemik yang rendah, kemudian bebas gluten. Selanjutnya kaya mineral seperti zat besi, magnesium, kalsium. Manfaat untuk kesehatan itu baik untuk pencernaan karena memiliki serat yang sangat besar, kemudian memberikan rasa kenyang yang lebih lama karena di dalamnya terdapat protein yang dapat memberikan rasa kenyang yang lebih banyak. Kemudian juga aman untuk penderita diabetes karena indeks glikemiknya yang rendah, yang dimana untuk penyerapan gula darah dari makanan ini sangat rendah. Kemudian juga cocok untuk diet dan antioksidan yang tinggi sebagai pelindung dari inflamasi. Untuk jenis-jenis sorghum yaitu ada sorghum biji, sorghum konsumsi, kemudian sorghum manis, sirup yang dapat diubah menjadi sirup atau bioetanol, kemudian sorghum sapu yang dimana bijinya ini sangat kecil sekali, kemudian sorghum untuk pakan ternak. Nah, untuk olahan sorghumnya ini banyak sekali, bisa dijadikan beras sorghum, tepung sorghum, popet sorghum, atau bisa kita kenal seperti popcorn yang berbahan dasar daripada sorghum, kemudian gula sorghum. Alasan saya memilih sorghum yaitu karena gluten free, indeks glikemiknya yang rendah, kemudian kaya antioksidan, banyak sekali manfaatnya. Kemudian superfood masa depan, yang dimana yang tadi saya jelaskan, sorghum ini memiliki banyak sekali nutrisinya seperti protein, serat, vitamin, dan mineral-mineral lainnya yang terkandung dalam sorghum tersebut. Proses pembuatan snack bar. Untuk proses pembuatan daripada snack bar ini yaitu kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahannya itu sorghum, karena merupakan bahan utama daripada makanan snack bar ini. Kemudian bubuk whey, di mana bubuk whey ini sebagai pengikat dan untuk penambah protein daripada snack bar tersebut. Selanjutnya ada dark coklat juga sebagai pengikat. Kemudian ada buah kering, yang dimana buah kering ini bisa membuat daripada snack bar ini banyak vitamin. Selanjutnya ada penambahan kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini bisa kita tambahkan dengan kacang kenari, kacang almond, ataupun biji chia, kemudian biji dari tanaman labu. Kemudian selanjutnya ditambahkan selai kacang untuk lemaknya, dan kemudian ditambahkan madu sebagai rasa pemanis dari snack bar tersebut.
Selanjutnya persiapkan alat. Kita siapkan alat-alatnya sebagai berikut. Contoh untuk alat-alat yang saya gunakan yaitu seperti mangkok stainless, kemudian ada yang namanya loyang untuk mencetak, kemudian spatula, segala macamnya yang bisa kita buat. Karena untuk pembuatan snack bar ini sangat mudah. Kalian semua yang menonton video ini, menonton paparan presentasi ini bisa melakukannya di rumah, karena pembuatannya ini sangat-sangat mudah sekali. Proses pencampuran bahan. Nah, untuk proses pencampuran bahan ini, pertama-tama sorghumnya ini kita buat menjadi seperti popcorn terlebih dahulu, karena agar sorghum ini dapat mengikat dengan sangat sempurna, dengan agar bisa menjadi snack bar tersebut, maka sorghum ini kita letupkan terlebih dahulu, kemudian kita campurkan dengan bubuk whey, kemudian kita campurkan dengan buah kering, kacang-kacangan, selai kacang, madu, dengan terakhir kita lapisi dengan dark coklat. Yang dimana dark coklat ini yang pure dark coklat yang hanya menggunakan gula sebanyak 20%. Nah, selanjutnya setelah semuanya dicampur, untuk bahan-bahan ini selanjutnya kita masukkan dalam proses pencetakan. Kita masukkan ke dalam loyang, kita cetak semuanya. Setelah kita cetak, kita dinginkan. Proses pengerasannya ini kita taruh di dalam kulkas, kita dinginkan agar dark coklatnya tadi ini mengikat semua komponen bahan-bahan yang tadi. Nah, setelah dingin baru kita potong-potong, selanjutnya kita pengemaskan, dan baru snack bar ini bisa kita konsumsi. Nah, untuk kesimpulannya ya, ini sorghum merupakan solusi pangan masa depan, yang dimana sorghum ini bisa kita jadikan sebagai solusi untuk pangan masa depan, karena dia memiliki banyak sekali manfaatnya, yang dimana ada protein, kemudian ada zat besi, mineral-mineral lainnya, kemudian juga memiliki banyak sekali keunggulannya. Kemudian untuk selanjutnya itu tinggi nutrisi. Nutrisi yang tadi kita sebutkan yaitu banyak sekali nutrisinya, mulai dari protein, vitamin, mineral, dan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, dan juga ramah lingkungan, karena sorghum ini tidak banyak memakan tempat, dan juga dia sangat mudah untuk dibudidayakan. Kemudian cocok dijadikan snack bar tinggi protein. Nah, mengapa cocok? Karena dalam sorghum ini mengandung banyak sekali proteinnya. Dalam 100 gram protein saja itu memiliki 11 gram protein yang terkandung dalam 100 gram sorghum. Selanjutnya, mendukung ketahanan pangan Indonesia. Nah, kita harus mendukung ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini, karena sesuai amanat Presiden, kita ini harus swasembada pangan. Kita harus banyak-banyak membuat inovasi pangan agar kita tidak ketergantungan dengan negara lain, karena kita ini negara maju, negara yang besar, yang dimana kita ini negara yang bisa mandiri tanpa ketergantungan dengan negara lain. Negara Indonesia ini kaya, oleh karena itu kita manfaatkan kekayaan alam dan sumber daya yang ada di dalam negeri kita ini, agar masyarakat Indonesia tidak kalah dengan negara lain, dan Indonesia bisa mandiri dengan caranya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua yang menonton video ini bisa mempraktekannya di rumah, dan juga bisa menambahkan inspirasi untuk membuat panganan-panganan yang nikmat, panganan-panganan yang sehat, yang praktis, yang dimana semua orang bisa merasakannya. Dan juga panganan ini bisa untuk membuat kita
menjadi sehat. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.